Alhamdulillah hadirin jemaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita mulai kita baca suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada guru-guru kita, murabbi kita, para masyayikh-masyayikh kita dengan berharap mudah-mudahan kita semua mendapat barakah dari ketakwaan dan kesalehan beliau dan daripada ilmu beliau, dan mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita berharap bisa dikumpulkan bersama beliau-beliau. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ihi ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wasyuhada'i was-salihin awliya'il muqarrabin wa ulama'il 'amilin musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati asy-syaikh al-habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita kajian akidah sifat 20. Kemarin sudah kita masuk ke pembahasan mengenai dalil. Ada yang masih ingat apa itu dalil? Kayaknya sudah nggak ingat karena kita ngaji ini lumayan jaraknya lumayan jauh gitu. Maka mungkin sedikit yang uraikan kembali apa itu dalil dan apa fungsinya kita butuh dalil untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas dalil adalah sesuatu yang kita jadikan untuk membuktikan sesuatu yang kita tuju. Sesuatu yang kita tuju itu supaya kita mantap dengan tujuan tersebut, maka kita butuh penunjuk atau arah. Kalau bahasa akidah disebut dalil. Kenapa kita harus ada dalil, petunjuk untuk kita membuktikan keberadaan zat diri Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita bahas bulan kemarin. Karena kita dituntut sebagai kaum mukminin ini beriman kepada hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita diperintah beriman kepada yang gaib. Nah, zat Tuhan kita ini zat yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata zahir kita ini. Allah ini gaib, tidak nampak. Di dunia ini, selagi kita masih di dunia, tidak akan pernah kita bisa melihat Allah. Jangankan kita, Nabi Allah Musa alaihissalam pernah minta kepada Allah. Karena beliau ini Nabi Musa ini kalimullah, Nabi yang biasa bercakap dengan Allah. Saking nikmatnya bercakap dengan Allah, Nabi Musa ini sampai enggak puas, ya Allah, ketimbang saya ini cuman bisa bercakap saja, sebab saya ingin lihat engkau ini, ya Allah. Karena saking nikmatnya kita berbicara dengan pacar kita, istri kita, kadang enggak terasa waktu. Ini Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu. Bagaimana nikmatnya itu? Zat yang maha pemberi kenikmatan. Maka Nabi Musa enggak tahan, ya Allah, aku ingin melihat diri engkau, zat engkau, ya Allah. Maka Allah katakan, Musa, selagi kamu masih di dunia, tidak akan pernah kamu bisa melihat aku. Tapi tetap aja disebutkan dalam Al-Quran, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong tampakkan zat dirimu ini, ya Allah, aku ingin melihatmu. Tidak kuat aku hanya sekedar diajak bicara saja. Kalimullah Nabi Musa itu satu-satunya nabi yang bisa bercakap langsung dengan Allah. Tidak bisa terus saja minta. Nah, kalau kamu memang ingin melihatku, unzur ilal jabal, kamu lihat itu gunung. Unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Musa, kalau gunung itu kuat menahan cahayaku,
tajalliku, bisa kamu melihat katanya. Ternyata apa? Tatkala Allah walamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma tajalla, tatkala Allah menampakkan nurnya alal jabal, di atas gunung, apa? Gunung gunung lemur seketika itu. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa langsung pingsan. Ketika Allah menampakkan nurnya, ja'alahu dakka, gunung hancur, wa kharra Musa sa'iqa, Musa langsung pingsan. Jadi maknanya selagi kita di dunia tidak akan pernah kita bisa melihat Allah dengan kasat mata kita. Nabi kita Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang pernah selagi masih berbentuk manusia yang pernah bisa melihat Allah. Tapi bukan di dunia. Di mana tempatnya? Di luar dunia. Di suatu tempat yang tidak ada pernah satupun makhluk sampai ke sana kecuali Nabi Muhammad. Itu namanya di mustawa. Arsy atasnya lagi, Sidratul Muntaha atasnya lagi, namanya mustawa. Kalau Jibril yang mengantar Nabi hanya bisa sampai Sidratul Muntaha, sampai ke atasnya nggak bisa. Sampai mengatakan, wahai Muhammad, seumpama aku bisa lolos 1 senti saja dari batasan ini, kebakar aku. Engkau saja yang bisa. Maka Nabi lolos sendiri. Saking mulianya Rasulullah. Nah, di mustawa itulah Rasulullah melihat Allah. Bila kaifin wala mithal. Caranya gimana? Besok kita tanyakan kepada Rasul. Nggak usah kita reka-reka. Nah, harus kita pahami, di mustawa itulah tempatnya Nabi Muhammad melihat Allah. Sedangkan Allahnya di mana? Selama-lamanya tidak bertempat. Jangan kita pahami terus Allah nganteh Rasulullah di mustawa gitu. Nah, selama-lamanya Allah tidak butuh tempat. Nah, mustawa itulah tempatnya Nabi kita Muhammad berjumpa dengan Allah. Sedangkan Allahnya sampai kapanpun Allah nggak butuh kepada tempat. Di surga juga begitu, akan ada nasib kita kelak orang-orang beriman itu setiap hari Jumat memandang Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Cahaya-cahaya muka mereka cemerlang. Ila rabbiha nadhirah, tatkala mereka memandang zat Tuhan mereka. Tetap harus kita pahami, kita yang di surga itu yang memandang Allah, tempatnya kita bukan tempatnya Allah. Allah itu di mana? Selama-lamanya enggak bertempat. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Sebelum ada tempat, sesudah ada tempat, dan tempat ini hancur, selama-lamanya Allah tidak bertempat, tapi Allah lah yang meliputi tempat. Jadi seperti itu. Makanya kita nggak akan pernah bisa melihat Allah ketika di dunia. Maka Allah ini gaib. Maka bagaimana supaya tambah mantap yakin kita dengan hal yang gaib ini, tidak kelihatan ini? Maka kita butuh kepada dalil, bukti supaya mantap. Kalau hal-hal yang nampak seperti ini nggak perlu bukti. Yang perlu bukti itu supaya mancep hal yang nggak pernah kita lihat. Nah, supaya yakin kita keberadaannya, maka di sanalah kita butuh dalil atau bukti. Apa itu dalil tadi? Perkara yang menunjukkan akan sesuatu yang kita tuju untuk memuatkan, itu namanya dalil. Kemudian dalil untuk mengenal Allah ini ada dua dia. Ada dalil secara akli namanya, ada dalil secara nakli. Jadi harus kita pahami ada dua dalil. Ada dalil akli dengan kita gunakan akal, ada yang namanya dalil nakli dengan kita mencari di nas-nas Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah. Makanya agama ini dia harus bisa dipahami juga oleh akal dan harus juga tertera di dalam nas. Maka kita ahli sunnah wal jamaah, akal kita pakai, nas juga kita pakai. Nggak bisa kita ambil salah satunya, harus kedua-duanya. Kalau kita hanya pakai akal saja, enggak kita pakai nas, ini nanti kita akan menjadi orang-orang yang disebut sekarang nih liberal.
Akal saya dipakai. Kalau lihat Al-Quran nggak sesuai dengan zaman, oh berarti Al-Quran nggak bisa dipakai, sudah ketinggalan zaman. Nggak boleh kita menimbang Al-Quran dengan akal kita. Nah, jadi liberal kita itu. Al-Quran ditimbang dengan akal. Yang ngelihat Al-Quran nggak sesuai dengan zaman, berarti Al-Quran nggak bisa dipakai sekarang. Nggak boleh. Aturannya Al-Quran inilah sebagai timbangan akal kita. Kalau ada sesuatu yang nggak kita pahami dalam Al-Quran, apa yang kita salahkan, Al-Quran atau akal kita? Akal, jangan Al-Quran. Akal kita ini kita salah. Oh berarti saya belum paham. Oh berarti ilmu saya belum sampai ke situ. Bukan Al-Quran yang disalahkan, nggak bisa dipakai ke tengah zaman ini, nggak boleh. Al-Quran akan terus bisa dipakai sampai hari kiamat nanti. Maka akal juga kita pakai, nas juga kita pakai. Ada juga orang yang terlalu pakai nas saja, akal tidak dipakai. Pokoknya dengan kalau Al-Quran hadis denaran itu dan kanggu. Nah, itu dia pakai akal, harus juga kita pakai akal itu. Ulama katakan, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Kita bisa paham Al-Quran, hadis itu mesti dengan akal. Tidak bisa kita pakai nas saja. Makanya hukum kita ahli sunnah wal jamaah itu ada namanya Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Nah, ijma dan qiyas inilah yang digunakan oleh akal untuk kita merenung. Oleh ulama kita itu mengambil istimbat dari Al-Quran dan hadis sehingga terbentuk satu pendapat namanya ijma. Kemudian ada namanya qiyas, mengkiaskan sesuatu yang di zaman Nabi ada, kemudian di tempat kita nggak ada, maka bagaimana dikiaskan? Seperti halnya kalau di Mekah kan, orang-orang Mekah, orang Arab sana, zakat makanan pokoknya apa? Gandum. Kalau kita nggak pakai akal, pakai biasa nasnya, pokok sengenol Al-Quran hadis sengenol, wah berarti wajib zakat gandum, betul minta gandum itu. Maka yang dimaksud di sana pakai akal kita, itu yang dimaksud makanan pokok. Di sini apa makanan pokok kita? Beras, ya beras kita zakatkan. Jadi seperti itu namanya qiyas. Nah, qiyas dan ijma ini yang berperan memahaminya itu, mengambilnya itu akal yang diambil sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Itu nggak bisa kita utuh pakai Al-Quran hadis saja tanpa kita pakai akal, nggak bisa. Paham maksudnya ya? Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kedua-duanya kita pakai, Al-Quran kita pakai, logika akal juga kita pakai. Jadi kita gabungkan banyak. Al-Imam Al-Ghazali ini mengibaratkan, sering yang sampaikan, orang yang hanya mengedepankan akal saja dan dia tidak pakai nas, itu ibarat orang buta berjalan di tempat terang. Ini sering yang sampaikan ini. Orang hanya pakai akal saja, nasnya ditolak. Kalau ada Al-Quran tidak sesuai, ditolaknya. Enggak bisa dipakai Al-Quran. Nah, orang seperti ini ibarat orang buta berjalan di tempat terang. Gimana nih, bahaya enggak? Ada orang buta berjalan di tempat terang, jalannya terang, banyak lampu, bahkan lampu besar-besar dipasang, tapi yang jalan ini matanya buta, bahaya enggak? Bahaya. Kenapa bahaya? Karena matanya buta, walaupun tempatnya terang bisa nanti nabrak, jatuh ke jurang, ditabrak mobil. Nah, ini orang yang pakai akal saja tanpa pakai panduan nas. Sebaliknya juga, hanya pakai nas saja, akal ditolak, yang enggak ada dalam nas dianggapnya sesat dan sebagainya. Nah, orang seperti ini orang yang matanya normal matanya, tapi tempatnya berjalan ini tempatnya gelap. Bahaya enggak? Bahaya. Walaupun matanya terang, kalau tadi kan buta, ini matanya terang tapi tempatnya jalan ini dia gelap, bahaya juga, bisa nabrak. Maka yang pakai akal saja bahaya, yang nas saja bahaya. Nah, kita ahli sunnah itu memadukan di antara keduanya. Akal kita pakai, nas kita pakai, ibarat orang yang sehat matanya kemudian berjalan di tempat terang selamat.
Maka di sini ada dalil secara akal memahami akan keberadaan Allah, ada saya nakal dari kita ambil dari Al-Qur'an. Kita pakai akal kita memikirkan akan keberadaan zat diri Allah Subhanahu wa taala, dengan kita kerahkan akal kita memahami, memikirkan, sehingga terbentuk dalil bahwa Allah itu memang ada dengan bukti-bukti seperti ini. Sebagaimana yang sering saya sampaikan juga kisah daripada seorang ulama besar, imam mujtahid yang pertama, yaitu Imam Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah, mematahkan hujahnya orang ateis dahrain yang tidak percaya bahwa alam ini punya pencipta. Dia katakan alam ini nggak ada yang ciptakan, semesta ini dia wujud sendiri, tidak ada pencipta itu. Mereka tolak adanya Tuhan pencipta itu. Sehingga sehingga nantang dia. Siapa ulama yang ada di negeri ini saya tantang untuk debat. Siapa yang pandai, yang ahli, yang mengatakan bahwa alamnya ada penciptanya, ayo kita debat. Kalau saya menang berarti hujah kalian salah, harus kalian masuk ke agamaku. Tapi kalau aku kalah, saya masuk ke agama. Betul. Maka diundanglah. Gitu. Imam Abu Hanifah diundang, dan ateis ini pun diundang di suatu tempat yang banyak orang, memang disediakan khusus untuk medan berdebat di sana. Orang dulu itu debatnya dengan orang-orang seperti itulah orang dulu itu, karena mereka orang dulu itu masih ikut filosofi itu, yang mereka cari kebenaran dengan akal sebelum datangnya Nabi kita Muhammad. Hanya betul, singkat cerita, dia pun datang duluan ini orang. Nah, nunggu sampai mau waktu sudah mau hampir selesai nunggu, kok Imam Abu Hanifah belum datang. Orang sudah, mana ini ulamanya kaum muslimin, kok enggak datang ini. Kalau dia enggak datang berarti dia takut. Berarti maknanya dia enggak berani debat dengan saya. Berarti kalian umat Islam, kalian ini bodoh menyembah, mengatakan ada pencipta alam semesta. Mana buktinya? Siapa penciptanya? Kayaknya betul. Tiba-tiba datanglah Imam Abu Hanifah. Sengaja akhir datang itu sebenarnya enggak maksud untuk memang telat, tapi sengaja diakhirkan. Sehingga sampai di tempat itu katakan, oh saya hadir, saya datang. Kok telat kamu? Ya tadi saya sempat ada masalah di jalan, padahal enggak. Ini supaya dibuka akalnya orang ateis ini. Maaf tadi saya telat. Kok kamu telat? Apa kamu enggak berani debat dengan saya? Oh, bukan. Tadi saya ada masalah di jalan. Saya mau masuk ke tempat ini, dari kampung saya itu ternyata terjadi air kali itu deras, sehingga aku nggak bisa lewat. Perahu nggak ada, yang kita gunakan, yang saya akan gunakan lewat itu nggak ada. Akhirnya saya nunggu kapan ada orang yang mau bantu saya untuk lewat. Saya tunggu, tiba-tiba ada pohon di samping saya itu jatuh itu pohon, jatuh. Jatuhnya pohon itu dia bergerak sendiri, katanya pohon itu jatuh bergerak sendiri, terpotong sendiri, sehingga bergerak sendiri, terpotong sendiri, sehingga membentuk dirinya seperti perahu. Saya tunggu, saya lihat dia bergerak sendiri, dia punya kantir, dia buat sendiri, sehingga utuh seperti satu perahu. Nah itulah saya gunakan untuk naik sampai ke tempat ini. Kamu bodoh, kata ateis ini. Kamu bodoh dari mana saya? Masa ada kayu jatuh terus bergerak sendiri jadi perahu? Mustahil. Mana ada benda mati kayak kayu terus bisa buat dirinya jadi perahu? Mustahil. Kamu ini sudah kebohongan begini. Oh seperti itu jawabannya ya. Oh ya. Sebelum saya debat dengan kamu, saya bisa patahkan apa yang kamu akan debat dengan saya, katanya. Kamu mengatakan bahwa alam semesta ini nggak ada yang ciptakan, nggak mungkin alam semesta ini akan wujud dirinya sendiri. Kamu katakan seperti itu kan? Tapi kenapa kamu mengatakan mustahil? Kok ada kayu
yang belah dirinya kemudian jadi perahu. Ini kamu katakan mustahil. Sementara alam semesta ini wujud dengan sendiri, kamu tahu alam semesta diciptakan oleh zat yang maha kuasa, kamu tolak. Paham maksudnya ini? Paham ya? Jadi ini orang ateis ini menolak bahwa adanya benda wujud dengan sendiri, ditolaknya sama dia. Sementara alam semesta wujud diciptakan oleh zat yang maha kuasa, mereka tolak. Dikatakan, kamu katakan bahwa alam semesta nggak ada pencipta. Kamu katakan alam semesta berbentuk dengan sendiri jadi alam dengan bergerak sendiri, itu kamu terima. Sementara ini kayu bergerak sendiri jadi sampan dengan sendiri, kamu tolak. Maknanya tidak akan mungkin ada sesuatu itu wujud dengan sendirinya, mesti ada yang menciptakan. Kamu tolak bergeraknya kayu jadi sampan dengan sendiri, kamu tolak. Sementara alam semesta diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptanya, kamu malah tolak. Pahamin maksudnya? Nah, sehingga dipahamkan. Jadi kamu harus mengerti bahwa sebagaimana kamu tolak tadi itu enggak percaya mesti adanya sampan itu ada penciptanya, enggak mungkin dia bergerak sendiri. Gitu juga alam semesta ini. Alam semesta ini wujud enggak akan wujud dengan sendirinya, mesti ada zat yang menciptakannya. Allah. Langsung dia mikir, oh iya ya, mikir dia langsung. Ini kayu saya nggak akan percaya kalau dia bergerak sendiri, mesti ada yang ciptakan sampan itu, nggak mungkin dia buat dirinya sendiri. Nah, begitu juga alam semesta ini nggak akan mungkin wujud sendiri, mesti ada zat yang menciptakan. Jadi seperti itulah akal itu memahami, memikirkan, sehingga timbullah hukum namanya hukum akal. Jadi dengan akal kita ini bisa memahami bahwa alam semesta ini nggak akan mungkin bisa wujud sendiri, mesti ada zat yang menciptakan. Maka akal kita mikir siapa? Tentu zat yang lebih hebat daripada alam ini, yaitu Allah. Seperti yang contohkan juga, saya katakan sekarang ini aqua wujud sendiri tanpa ada yang menciptakan, dia ada sendiri tanpa ada yang membuatnya, maka kita akan tolak. Semakin kita keras, pokoknya ini nyarak mesa, nyarak piak, nih serong-serong arak. Semakin kita keras, semakin orang katakan kita orang gila, karena kita nggak akan dicerna akal. Mesti aqua ini ada yang menciptakan, walaupun mungkin kita tidak tahu, tapi pasti ada yang menciptakannya. Nah, begitu juga alam semesta ini tidak akan mungkin wujud sendiri, mesti ada zat yang maha sempurna yang menciptakan, mewujudkannya. Itulah namanya dalil secara akal. Maka kita pakai akal kita untuk memahami bahwa Allah itu memang ada, walaupun tidak kita pernah lihat adanya. Mana buktinya? Ya adanya alam semesta. Tidak akan mungkin alam semesta wujud dengan sendirinya, mesti ada zat yang maha besar yang menciptakannya, yaitu Allah. Itu namanya hukum akli, secara akal, dalil secara akal untuk membuktikan keberadaan Allah. Kemudian yang kedua, dalil secara nakli, menukil dari Quran dan hadis. Di sini disebutkan firman Allah Taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, ini dalam Al-Qur'an kita cari ada dalilnya. Tadi secara akal seperti itulah contohnya. Inna fi khalqis samawati, semuanya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya keadaan siang dan malam, la ayat, ada tanda-tanda liulil albab, bagi hamba-hamba yang berakal. Kita baca Al-Quran, kita ingat bahwa perpindahannya malam ke siang, kemudian siang ke malam, kemudian dingin menjadi panas, panas menjadi, menunjukkan ada zat yang mengaturnya, mesti ada zat yang mengontrolnya, yang mengaturnya. Siapa? Allah. Seperti itu. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang Allah lah pencipta alam semesta. Jadi seperti itu ada dua dalil. Nah, maka dalil yang kita gunakan untuk mengimani Allah itu dengan secara akal ada, dengan secara nas juga ada. Jadi nggak bisa kita mengimani Allah tanpa dalil, nanti iman kita disebut sebagai iman taklid, ikut-ikutan. Harus kita mantap secara akal, memang membenarkan bahwa Allah itu memang ada dengan adanya alam semesta. Secara nas juga dalam hadis, dalam Al-Quran juga ada. Paham maksudnya ya? Itu pembahasan mengenai dalil, yaitu ada dalil akli namanya, ada dalil
naqli. Besok insyaallah kita lanjutkan ke hukum aqli. Apa kita kebut ini atau kita bahas-bahas dulu seperti ini? Ini kayaknya sudah hampir setengah tahun tapi belum kita masuk. Hah? Enggak, maksudnya ini kita loncat-loncat atau kita tetap ratakan kajian seperti ini? Tetap aja ya. Ya, kelamannya Ustaz kita bahas nih sifat Allah ini kok ini masih aja dalil-dalil. Memang seperti itu. Makanya ngaji kita ini dituntut tidak harus untuk jangan kita tuntut untuk kita bisa paham. Kita usaha untuk paham. Tapi tuntutan itu kita dituntut hanya untuk menuntut. Nanti kalau sering menuntut insya Allah akan beri kita kepahaman. Tapi kalau kita ngaji ini hanya tarik paham-pahamnya saja, nanti kalau nggak paham lama-lama bosan. Pahami bahwa nuntut ilmu ini wajib. Wajibnya kapan? Mulai dari lahir sampai mati. Paham tak paham tetap harus ngaji. Insya Allah dengan kesungguhan kita ngaji, mohon kepada Allah, lambat laun pasti Allah akan beri paham. Tapi kalau kita mau paham terus nggak mau ngaji, ya mana bisa paham. Ulama katakan al ilmu bita'allum, ilmu itu kita dapatkan dengan ngaji. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Dulu sedikit-sedikit, nanti kita lanjutkan besok. Ada yang tanyakan? Hah? Iya. Ini dulu nggih. Ya, enggak apa-apa. Duduk. Iya. Iya. Wudhu di kamar mandi bagaimana hukumnya? Boleh-boleh saja. Cuman di sana itu rawan akan terjadi nanti was. Maka minimal dihukumi oleh para ulama wudhu di kamar mandi atau WC itu hukumnya makruh. Karena nanti timbul was-was, ndak boleh percikan kencing no wahtianingna. Nah was-was ini enggak boleh. Was-was ini bahaya. Kalau sering kita timbulnya orang was-was salatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang wudunya sampai sederung masih aja dia cuci muka. Itu biasanya sebab timbulnya was-was itu sering wudu di kamar mandi. Kalau memang enggak ada di luar ya enggak apa-apa. Karena kalau yang sudah punya kamar mandi sama tempat wudhunya usahakan dirobah sudah. Itu khusus kamar mandi, tempat kencing sama buang hajatnya, buat jeding di luar khusus untuk wudhu, jangan disatukan lagi. Nanti memang setahun 2 tahun enggak, nanti lama-lama akan timbul was-was darinya. Was-wasnya bahaya. Dari sholat kita was-was, lama-lama was-was kita dengan Allah. Bahaya. Ini kita tunduk Allah Ta'ala nih. Tertunduk Allah. Lama-lama begitu was-wasnya nanti akan terbawa dia tertunduk Allah Ta'ala kesembahannya. Mulai dari was-was, wuduknya dulu dia was-was, belum bersih, wuduk lagi cuci muka. Nanti loncat-loncat nanti sholatnya Allahu Akbar. Orang sembah, orang salam masih aja Allahu Akbar. Dia lambat saking capeknya ditipu setan. Ante yakin di sembahnya Allah Ta'ala kan dia nara, sehingga dia lepas akidahnya gara-gara was-was. Kenapa begitu? Sering wuduk di tempat buang hajat. Maka kalau kita membuat buang hajat khusus wudhu, usahakan jauh dari tempat buang hajat. Jadi seperti itu supaya kita enggak was. Hukumnya gimana? Boleh tapi makruh. Kecuali kalau kita darurat, mungkin safar, bepergian, sehingga tidak ada tempatnya, tidak apa-apa, dah wudhu di situ. Karena darurat. Jangan kita jadikan kebiasaan. Usahakan wudhu di tempat yang bukan di WC supaya tidak was-was. Hukumnya bukan haram. Boleh. Bisa makruh. Terus nggih. Rakaat kepire? Sak pertama baca selawat no wajib hukumnya. Lamun ada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus langsung dia baca Allahumma shalli Muhammad, batal. Maksudnya harus baca selawat awal. Misal contoh asyhadu an la ilaha illallah, ini sampai kena nih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung dengan jang. Ini hukumnya
batal karena solawat yang pertama untuk Nabi Muhammad itu hukumnya wajib. Maka harus dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad, baru berdiri. Karena solawat ini hukumnya wajib di rakaat yang pertama dan kedua. Kalau kedua itu bisa ditambah dengan kepada Nabi Ibrahim. Nah kalau sudah lupa misalnya syahadat, terus sudah lupa, sedupa gimana? Tokol Malik, lalu mau kelolosan misalnya ya bisa diganti dengan dengan sujud sahwi. Intinya jangan sampai ditinggalkan. Sholawat di dalam sholat itu hukumnya wajib. Kalau nggak dibaca maka sholatnya tidak menjadi sah. Paham? Ada lagi? Rakaat kedua sama saja. Rakaat kedua malah ditambah dengan sholawat kepada Nabi Ibrahim dan ahli keluarga beliau. Seperti itu. Ada lagi? Iya. Tidak masalah, nggak masalah. Sudah baca ayat nggak masalah. Cuman aturannya di rakaat ke-3 dan ke-4 itu nggak disunahkan. Yang disunahkan baca ayat ketika di rakaat pertama dan kedua. Seumpama kelolosan ya nggak masalah, Cuman jangan dijadikan kebiasaan. Nah, kelolosan ya nggak masalah, nggak masalah. Nggak sunnah itu maksudnya. Sudah baca ayat di rakaat ke-4 dan ke-3 dan keempat. Sunnahnya itu ya kalau kita berjamaah nggak perlu baca ayat, kita mendengarkan